Bismillahirrahmanirrahim. Sang kekasih kita Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang saya terangkan, saya aturkan kepada anda itu sebegitu indahnya, sebegitu luar biasanya. Tetapi hal itu belum selesai. Beliau masih mempunyai perhatian-perhatian terhadap tubuh beliau, sehingga menjadi uswah, suri teladan kepada kita. Dalam kitab Al-Insanul Kamil, karya beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau diterangkan bahwa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang panutan kita, mempunyai beberapa perhatian. Di antaranya beliau Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan badan beliau. Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai perhatian terhadap badannya dalam arti memperhatikan kebersihan beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memerintahkan untuk hal itu. Beliau menjaga membersihkan tangan baik sebelum makan atau sesudah makan. Beliau mempunyai siwak. Beliau selalu membersihkan kotoran-kotoran, baik kuku, memotong kumis, rambut ketiak, dan rambut kemaluan. Dan Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah, wa karimun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul jawad. Yang mana artinya Allah itu indah, baik, maka Allah mencintai keindahan dan kebaikan. Allah itu bersih, maka Allah juga mencintai kebersihan. Allah itu mulia, maka Allah mencintai orang yang mulia atau dermawan. Jawadun yuhibbul juda, beliau Allah Subhanahu wa taala dermawan sehingga mencintai orang-orang yang suka memberi. Dan juga Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, tanadzafu bikulli mastata'tum, bersihkanlah badan kalian sekuat tenaga kalian, maka sesungguhnya Allah membangun keislaman atas kebersihan, dan tidak akan ada orang yang masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Dan ini dibuktikan bagaimana keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti diutarakan dalam referensi hadis, keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti mutiara dan baunya sangat harum. Suatu ketika keringat Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam diambil ketika Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam tidur siang berkekuatan keringat, beliau diambil keringatnya, dimasukin, dicampur dengan minyak wangi lainnya, lalu tidak ada minyak wangi seharum minyak wangi atau parfum yang dimiliki oleh sahabiah tersebut. Hal itu menunjukkan bagaimana kebersihan Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana perhatian Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tubuh beliau. Dan juga hal ini diperkuat dengan apa yang sudah masyhur, apa yang sudah nampak, apa itu Tibbun Nabawi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedokteran Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada karangan khusus tentang hal tersebut, sehingga apa itu Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai ilmu kedokteran yang sangat luas sekali. Bahkan gak usah Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah Al-Humaira, sang istri tercinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, saya ini bisa kedokteran karena kumpul dengan sang Habib, sang kekasih Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah salah satu bentuk dari perhatian Rasulullah SAW terhadap badan beliau. Beliau juga perhatian terhadap
rambut-rambut dan bulu-bulu beliau. Beliau perhatian terhadap rambut-rambut beliau, baik itu rambut kepala. Beliau suka bersisir, tapi bukan kok bersisir terus setiap waktu, setiap ini, karena tidak pantas laki-laki kalau bersisir terus-menerus, nanti berubah, bukan seorang pejantan. Tapi beliau juga sering, kadang-kadang sering, maksudnya itu sesekali-sekali terus-menerus itu menyisir rambutnya. Bahkan beliau Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, muliakanlah rambut kalian, rambut itu harus dimuliakan. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merawat rambut, zaman dulu tentu belum ada sampo seperti zaman sekarang. Zaman dahulu untuk merawat rambut hanya dengan minyak. Beliau Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali memakai minyak. Jadi zaman dahulu Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam memberi banyak minyak di rambut. Dan beliau kalau, ini subhanallah pelajaran penting, yang diberi minyak bukan hanya rambut kepala saja, tetapi alis, terus bulu mata, ini juga dikasih minyak. Beliau Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam memberi banyak minyak, lalu ditutupi memakai kain sehingga tidak mengotori imamah beliau. Jadi supaya ada pemisah antara rambut yang berminyak tadi dengan imamah beliau. Jadi luar biasa Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan rambut, memperhatikan imamah dan lain-lainnya. Beliau untuk rambut ini jenggot, Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam sering atau mempunyai sisir untuk beliau Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sisirnya dua, ada sisir biasa, ada yang sisir dari besi karena rambut beliau kan ikal, jadi terkadang membutuhkan sisir yang dari besi, Ketika mengikal banget, lama nggak tersentuh air masalan, bisa menggunakan di basarannya midro. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan mata beliau. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita, kalau tidur memakai celak ismit. Di antara kedokteran atau tibun nabawi Shallallahu Alaihi Wasallam, Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau tidur menggunakan celak, dan beliau bersabda bahwa celak ini bisa memperjelas penglihatan. Tapi hal ini harus kita pahami. Kalau sedang sakit romat, bahasa Arabnya itu kalau jangan memakai ismit, pakai celak kalau tidak pakai ismit atau tidak sebangsa kayak punya alergi atau mempunyai, atau kalau kena ismit itu orangnya rentan bisa sakit, itu kan pribadi. Tapi secara umum Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dan menganjurkan dan memberitahu bahwa mata kita seakan-akan harus kita jaga, harus memakai celak ismit. Dan beliau luar biasa. Begitu peradaban ajaran Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya segitu, tapi cara bagaimana menggunakan ismit, bagaimana menggunakan celak, itu pun ada caranya. Beliau begitu, bahasa Arabnya mutsaqaf, begitu orang peradaban, wawasannya yang luas sekali. Sampai cara penggunaan celak pun beliau memakai cara, yaitu 3 kali kanan, 3 kali kiri, atau teori yang kedua, 2 kali kanan, 2 kali kiri, nanti yang satu ini dijadikan antara kanan atau kiri. Jadi sehingga tetap menjadi ganjil. Beliau selain ketampanan, memperhatikan seperti itu, beliau juga sangat memperhatikan asnan
atau gigi beliau. Beliau sangat senang dan sering sekali memakai siwak. Memakai siwak. Siwak itu kan sikat gigi zaman dahulu. Kalau sekarang odol atau pasta gigi itu kan sebenarnya juga dari tanah liat. Tapi Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam zaman dahulu menggunakan kayu arok untuk bersiwak, untuk menggunakan bergosok gigi, sehingga kalau tidak memakai pasta gigi itu bisa sering dilakukan. Beda kalau pakai pasta gigi, ya kalau dilakukan terus ya protol. Tapi zaman dulu Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan pasta gigi, menggunakan siwak, tetapi terus-menerus dilakukannya sehingga inilah hasil dari Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat tidak ada satu gigi pun yang lepas, nggak ada, satu pun nggak ada, kecuali satu ketika ada perang beliau kena pukul atau kena apa sehingga satu gigi saja yang lepas. Beliau ketika mau sholat siwakan, ketika habis makan siwakan, mau tidur, ini sekarang kan sikat gigi sebelum tidur, Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan. Kalau bersikat itu sebelum tidur. Sekarang yang disikat itu jangan kok hanya giginya tok, lidahnya. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kalau sikat juga pucuk-pucuknya lidah juga disikati. Sekarang ilmu kedokteran, saya tanya dokter, orang bingung. Sikatan itu yang benar muter atau gini atau ke atas ke bawah. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu sudah mengajari bagaimana cara bersiwak. Kalau bersiwak basarnya arit, tidak lurus gini, tapi begini, menyamping, ya. Jadi caranya menyamping. Cuma ini yang perlu diketahui. Lah terus nanti kan nggak bersih sela-selanya, nggak gitu. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau habis makan baru disela-selani antara gigi, kaki. Jadi kalau menggunakan siwak, bukan menggunakan sikat pasta gigi Ramadan sekarang, itu begini biar bagus juga. Tetapi kadang-kadang kalau setelah makan ketika ada sisa makanan harus disela-selai. Itu penggunaan Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersiwak. Luar biasa. Bagaimana Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan siwak. Menggunakan siwak juga memberi teladan. Supaya ketika bergosok gigi memakai siwak, gunakanlah siwak, dalam kitab-kitab fikih disebutkan, gunakanlah siwak yang jangan tua, jangan keras. Pakailah yang lembut. Pakailah siwak yang lembut supaya terjaga gigi beliau. Bahkan dalam salah satu sabda beliau, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Kalau saya tidak memberatkan umatku, saya mengatakan kepada umatku supaya bersiwakan 5 kali dalam sehari. Beliau di atas hal itu juga perhatian terhadap baju-baju beliau, kebersihan pakaian beliau. Suatu ketika ada sahabat, memakai pakaian yang kotor, beliau Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam menyindir atau menegur, mbok yo dibersihkan. Kok umpama bajunya itu supaya dibersihkan menggunakan baju yang bersih. Walaupun tidak bagus-bagus amat, beliau Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ada pembahasan sendiri bagaimana cara atau memakai baju beliau. Tapi beliau menggunakan baju yang bersih, dan menyesuaikan keadaan.
kadang memakai ini, kadang memakai itu sesuai keadaan-keadaan yang ada Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah keadaan itu. Sekian dari kami dari pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, semoga menjadi kemanfaatan penambahan pengetahuan kita kepada Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang dikatakan tak kenal maka tak sayang, semakin mengenal semakin sayang. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.